Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki.
AF diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, AF pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian AF yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian AF. Susno menyaksikan AF melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa AF berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, AF kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. AF jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana AF bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu AF bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, AF lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya.
Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota Buruh Sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota Buruh Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buruh Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya,
ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Mel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Mel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Mel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang.
Diketahui fakta baru bahwa AF berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, AF kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. AF jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana AF bekerja. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu AF bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, AF lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan AF ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. AF yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga.
Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota Buru Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buru Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina.
Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja.
Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata,
Aep berkawan lama dengan anggota Buru Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buru Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya, tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzakh.
Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin Korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam.
Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar, tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya.
Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu.
Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi.
Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik
dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda.
Mel-mel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum,
Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami
adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus PG ini dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada.
Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya.
Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota Buru Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buru Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda,
Almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya, tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang.
Diketahui fakta baru bahwa AF berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, AF kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. AF jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana AF bekerja. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu AF bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, AF lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman Namianuan kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman Namianuan mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan AF ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. AF yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga.
Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota Buru Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buru Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina.
Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja.
warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman Namianuan kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman Namianuan mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata,
Aep berkawan lama dengan anggota Buru Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buru Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar, tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzakh.
Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin Korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam.
Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya.
Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu.
Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi.
Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik
dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam, tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda.
Mel-mel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman Namianuan kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman Namianuan mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum,
Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman Namianuan kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman Namianuan mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami
adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup. Aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada.
Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi
demi rasa keadilan masyarakat. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu.
Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki.
AF diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, AF pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian AF yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian AF. Susno menyaksikan AF melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa AF berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, AF kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. AF jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana AF bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu AF bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, AF lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya.
Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota Buruh Sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota Buruh Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buruh Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar, tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya,
ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang.
Diketahui fakta baru bahwa AF berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, AF kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. AF jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana AF bekerja. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu AF bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, AF lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan AF ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. AF yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga.
Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota Buru Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buru Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina.
Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Mel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Mel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Mel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja.
warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar, tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata,
Aep berkawan lama dengan anggota Buru Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buru Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzakh.
Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin Korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam, tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam.
Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya.
Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu.
Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi.
Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik
dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup. Aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker.
Linda menjelaskan bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana,
karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar
di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus PG ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacara aja, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya, tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam, tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya.
Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak
Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui,
Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup. Aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya.
Susno awalnya menganalisis kesaksian AF yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian AF. Susno menyaksikan AF melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa AF berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, AF kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. AF jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana AF bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu AF bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, AF lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Pegi kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Pegi adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Pegi bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Pegi pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Pegi bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Pegi sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Pegi ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu.
Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam.
Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon.
Anggota Buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota Buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota Buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar, tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar.
Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota Buru Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buru Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar, tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media.
Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin Korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu.
Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman Naminuan kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman Naminuan mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon.
Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan,
Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasupi keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya,
artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya-Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana,
hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya, tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina.
Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Mel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Mel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Mel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri.
Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota Buruh Sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota Buruh Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buruh Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah
5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya, tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam, tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker.
Linda menjelaskan bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana karena
kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar
di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus PG ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam, tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya.
Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak
Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui,
Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup. Aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya.
Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota Buru Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buru Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga.
Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Mel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Mel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Mel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi.
Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota Buru Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buru Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia apalagi gentayangan,
ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin Qorin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Qorin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi,
Salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar, tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi.
Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya.
Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi.
Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya-Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon.
Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup. Aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina.
Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi.
Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan
Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina.
Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku.
hanya satu yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya
masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J,
sempat menganalisis kesaksian AEP yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian AEP tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal AEP didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. AEP diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, AEP pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian AEP yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian AEP. Susno menyaksikan AEP melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa AEP berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, AEP kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. AEP jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana AEP bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu AEP bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, AEP lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini.
dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan,
kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Peggy Setiawan dari jarak 100 meter.
Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa AF berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, AF kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. AF jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana AF bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu AF bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, AF lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan AF ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. AF yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser,
Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota Buru Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buru Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya, tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun.
Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut.
Ferry menyebutkan anggota Buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita.
Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota Buru Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buru Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina,
Orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin Korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam, tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi,
salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar, tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi.
Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya.
Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam, tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi.
Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya-Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon.
Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya, tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam, tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina.
Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi.
Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan
Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina.
Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman Namianuan kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman Namianuan mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku.
hanya satu yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman Namilanuan kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman Namilanuan mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya
masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J,
sempat menganalisis kesaksian AEP yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian AEP tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal AEP didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. AEP diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, AEP pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian AEP yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian AEP. Susno menyaksikan AEP melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa AEP berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, AEP kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. AEP jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana AEP bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu AEP bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, AEP lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini.
dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan,
Kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya, tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda Kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam, tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Peggy Setiawan dari jarak 100 meter.
Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa AF berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, AF kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. AF jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana AF bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu AF bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, AF lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan AF ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. AF yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser,
Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman AF sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja AF itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, AF membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, AF berkawan lama dengan anggota Buru Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. AF jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana AF bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, AF lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buru Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. AF menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi AF, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan AF bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun.
Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut.
Ferry menyebutkan anggota Buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita.
Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota Buru Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buru Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar, tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina,
Orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam, tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi,
Salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi.
Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga, aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya.
Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Mel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Mel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Mel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi.
Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya-Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat-masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota Buruh Sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buruh Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain
diragukan, samar-samar, tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Mel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Mel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Mel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina.
Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Pegi kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Pegi adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Pegi bukan pelaku.
hanya satu yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya
masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Mel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Mel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Mel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J,
sempat menganalisis kesaksian AEP yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian AEP tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal AEP didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. AEP diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, AEP pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian AEP yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian AEP. Susno menyaksikan AEP melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa AEP berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, AEP kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. AEP jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana AEP bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu AEP bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, AEP lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini.
dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan,
kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda Kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmelmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmelmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmelmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Peggy Setiawan dari jarak 100 meter.
Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa AF berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, AF kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. AF jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana AF bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu AF bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, AF lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan AF ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. AF yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser,
Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota Buru Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buru Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ke-7 pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun.
Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut.
Ferry menyebutkan anggota Buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 911 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita.
Namun saat digeledah ternyata ada dua wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota Buru Sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota Buru Sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK, seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina,
Orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin Korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya. Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam, tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan, bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi,
Salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam. Pengacara keluarga Eka Sandi pun siap melaporkan si penyidik ke Propam Polri. Aldi menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Uya Kuya, artis yang kini menjadi anggota DPR RI terpilih dari PAN. Mulanya Aldi cerita ikut ditangkap bersama abangnya, dan beberapa orang lain yang akhirnya kini dipenjara, 8 tahun silam. Sejak penangkapan, Aldi sudah dipukuli oleh para polisi. Sampai di kantor polisi, Aldi mengaku terus disiksa sambil dipaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Aldi menceritakan, dia juga dipukuli para tahanan kasus lain yang selnya dibuka polisi. Aldi pun meneruskan cerita penyiksaan yang diterimanya. Sampai dibakar rambut tuh Pak, kata Aldi. Uya Kuya pun meminta agar pelaku penyiksa Aldi dilaporkan ke Propam Polri. Aldi sampai menangis saat mengingat kembali perlakuan polisi terhadap dirinya. Ia masih trauma dengan segala penyiksaan yang dialaminya. Aldi tetap bersikeras menyatakan tidak tahu soal pembunuhan Vina dan Eki hingga akhirnya dilepaskan polisi. Namun untuk menyembuhkan seluruh luka penyiksaan itu, Aldi harus diurus dan diobati selama sebulan penuh. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar, tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini. Dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran. Ya, coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah. Ya, sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Balasan Aep ternyata lebih kejam terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani. Aep yang masih dendam terhadap peristiwa itu akhirnya membalas ketika ada kesempatan. Ia memanggil kawannya, anggota buruh sergap, Buser, Polres Cirebon Kota untuk menggaruk Hadi dan Eko lalu menyeretnya ke penjara karena diduga terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu berawal ketika Hadi dan Eko, warga sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, mengadu ke Samsuri, salah satu warga. Eko dan Hadi mengajaknya untuk menggerebek tempat cucian motor. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor itu. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Akhirnya Eko dan Hadi ditemani Samsuri dan beberapa orang serta ketua RT, mendatangi tempat kerja Aep itu. Awalnya menurut Samsuri, orang di dalam tempat cucian itu tak mengakui adanya wanita. Namun saat digeledah ternyata ada 2 wanita sembunyi di dalam kamar mandi. Diduga karena kesal pernah digerebek itulah, Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Ternyata, Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap, Buser, dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke Buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja karena ketahuan membawa perempuan. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi.
Saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aep menunjuk anak-anak yang merupakan kuli bangunan sebagai pelakunya. Setelah mengetahui itu, anggota buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hanya bermodalkan keterangan saksi Aep, menangkap 7 orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Anehnya, Rudiana percaya saja dengan keterangan Aep bahwa ketujuh pelaku itu yang telah menyerang dan membunuh Eki. Hotman 991 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman 991 mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Profesor Asep Mulyana, karena kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku, 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing, agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya. Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Andi Malinda Putri Utami alias Linda mengaku sempat marah kepada arwah Vina. Diketahui, Vina merupakan korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Vina dan kekasihnya Eki tewas dibunuh geng motor dan mayatnya dibuang di jembatan Talun, Cirebon. Sementara itu, Linda merupakan teman Vina yang kerap kesurupan arwah Vina Cirebon. Bukan hanya kesurupan, kini saya sering dibayangi oleh wajah Vina. Itu terjadi sejak tahun 2016 sampai saat ini, kata Linda. Menurutnya, wajah Vina Cirebon kini telah berubah. Sekarang udah beda kayak dulu. Awal-awal wujudnya masih bagus. Sekarang udah beda wujudnya, ungkapnya dikutip dari akun YouTube Uya Kuya. Menurut Linda, almarhum Vina ingin menggunakan tubuhnya untuk membongkar kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Dia mau aku bantu buat ngusut. Dia aja yang turun tangan buat bongkar semuanya, tapi pakai badan aku, ulap Linda. Linda mengaku sempat kesal lantaran dibayangi oleh Vina setiap hari selama 8 tahun. Linda menyebut dirinya sudah capek lantaran kerap dikaitkan dalam kasus Vina. Jangan ke aku terus, sampai aku tuh marah. Cukup, aku sekarang udah punya keluarga. Aku tuh capek, jelasnya. Menurutnya, keluarganya di rumah juga sempat merasakan kehadiran Vina. Jadi paling keluarga cuma cium bebauan, atau merinding, kata perempuan yang kini dikenal dengan nama Linda kesurupan. Ia melanjutkan, arwah Vina tidak suka jika Linda membicarakan kasus tersebut ke media. Dia sebenarnya gak setuju aku up ke media karena takut nyawa aku terancam, ujarnya. Menurut Ustaz Faizar, orang yang sudah meninggal itu tak bisa kembali ke alam dunia. Karena yang namanya roh, Vina, orang meninggal itu tidak bisa merasuki tubuh manusia, apalagi gentayangan, ujar Ustaz Faizar di podcast RJL 5 Fajar Aditya. Menurutnya, roh yang sudah meninggal tersebut sudah berada di alam barzak. Mereka sudah ada di alam yang namanya alam barzak, katanya. Ustaz Faizar menyebut, jika kesurupan itu sebuah penyakit. Melihat tayangan video Linda kerasukan, Ustaz Faizar mengatakan bahwa itu bukan arwah Vina melainkan jin korin. Kesurupan itu penyakit, ketika ngomong otomatis kayak kita lagi ngomong sama orang yang akalnya belum genap, iya kan? Misalnya belum sadar, terang Ustaz Faizar. Korin bisa menyerupai manusia, tutupnya.
Sosok Linda, yang sempat menjadi sorotan di kasus Vina Cirebon dengan rekaman kesurupannya, kembali muncul. Ia hadir menjadi narasumber di Uya Kuya TV, kembali bicara soal kasus yang menjadi misteri selama 8 tahun itu. Linda mengaku hingga saat ini masih diikuti arwah almarhumah Vina. Mulanya Linda menjelaskan dirinya tidak pernah berpura-pura saat kerasukan arwah Vina. Diketahui Linda pertama kali kerasukan pada tahun 2016 silam, tak lama setelah tewasnya Vina dan Eki. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisinya. Linda lalu kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan lagi itu pun diunggah Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina. Yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika sosok bernama Melmel sebagai pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Di sisi lain, Melmel muncul ke hadapan publik dan menyeret nama Linda. Melmel sendiri muncul ke publik lewat YouTube Jejak Backpacker. Linda menjelaskan bagaimana almarhumah Vina bisa bicara menanggapi sebuah video YouTube melalui dirinya dengan cara kesurupan. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya. Namun tidak ada yang bisa dimasukin seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun. Sementara itu, Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J, sempat menganalisis kesaksian Aep yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian Aep tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal Aep didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. Aep diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, Aep pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian Aep yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja mengangguk-ngangguk dengan kesaksian Aep. Susno menyaksikan Aep melihat sosok Pegi Setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara, di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa Aep berkawan lama dengan anggota buruh sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Aep jugalah yang mengadu ke buser tersebut, ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang menggeruduk tempat cuci mobil di mana Aep bekerja. Warga yang menggerebek 2 di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu Aep bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap tersebut, bukan langsung ke Rudiana. Aldi, adik dari Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, angkat bicara soal penyiksaan yang dialaminya. Ia memastikan masih ingat wajah para penyidik yang memukul hingga mengoles balsem ke matanya 8 tahun silam.